Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 sumber hukum Islam. Sebelum kita masuk di pembahasan sumber hukum Islam, coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian membeli alat elektronik seperti televisi, mesin cuci, kulkas, handphone, kipas angin, dan lain sebagainya? Tentu saja pernah ya. Alat-alat tersebut oleh si pembuat dibekali dengan buku petunjuk. Tujuannya agar dapat menggunakan produk secara benar sehingga produk tidak rusak dan tahan lama. Begitupun Allah dalam menciptakan manusia memberikan petunjuk agar manusia dapat berperilaku baik dan benar sehingga selamat hidup di dunia dan di akhirat. Agama Islam memiliki 3 sumber hukum Islam yaitu 1. Al-Quran 2. Hadis 3. Ijtihad. Langsung saja kita masuk ke pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandekan, kefanaan, atau kehancuran. Sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, sehingga segala persoalan merujuk atau berpedoman kepada Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. 1. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. 3. Al-Quran merupakan hujjah. 4. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai hukum Islam. Kandungan hukum Al-Quran. 1. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal gaib yang terangkum dalam rukun iman atau arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab suci, para malaikat, hari kiamat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. 2. Akhlak atau khuluqiyah. Hukum khuluqiyah atau akhlak yaitu hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Setiap muslim dituntut untuk memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak. 3. Syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ghairu mahdoh. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Kandungan Al-Quran. 1. Tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah. 3. Janji dan ancaman. 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 5. Kisah dan cerita. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Menurut bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah,
Hadis, segala perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan hadis adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran atau landasan berikutnya adalah hadis. Dalil Al-Quran bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam yaitu terdapat di dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Unsur-unsur hadis. 1. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini. 2. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. 3. Rawi atau perawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Macam-macam hadis. Hadis ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan. Hadis ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. 2. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. 3. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi, hadis ini dibagi menjadi 4, antara lain 1. Hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. 2. Hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. 3. Hadis dhaif. Hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih atau hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau landasan, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. 4. Hadis maudhu. Hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad memiliki akar kata yang sama dengan kata jihad, yaitu juhud yang berarti bersungguh-sungguh atau jahad yang berarti sulit. Sedangkan menurut istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Syarat-syarat menjadi mujtahid: 1. Memahami kandungan Al-Quran dan hadis. 2. Memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. 3. Memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. 4. Memahami persoalan ijma. Dan yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Fungsi ijtihad. 1.
sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Di sini sangat dihargai peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting dalam ajaran Islam. Bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. 2. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. 3. Maslahah mursalah artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki atau universal terhadap syariat Islam. Hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 1. Tidak tersesat dalam berperilaku karena sesuai tuntunan agama Islam. 2. Menjadikan diri sebagai orang terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. 3. Selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. 4. Memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan di akhirat. 5. Terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian pembahasan pada materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.